Tiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas teori ego dari Syekh Muhammad Iqbal. Yang sebelumnya saya sudah membahas beberapa dari Muhammad Iqbal itu tentang pemikiran beliau. Hanya saya sekarang fokus di teori egonya. Nah, teori ego dalam bahasa Persia itu khudi yang artinya self itu maksudnya di sini teori yang ego dari diri sendiri. Nah, teori ego dari pemikiran Iqbal itu berasal dari beberapa kejadian sebelumnya. Yang pertama, colonization of Muslim land, artinya kolonial di negara-negara Muslim. Kemudian political and social condition in India. Nah, termasuk kondisi politik dan sosial di India. Kemudian blind imitation in West, imitasi yang gelap di wilayah Barat. Nah, terus kemudian ada fatalistic thinking, artinya berpikir yang sangat fatal tentang pemikiran manusia. Yang terakhir itu ada wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud ini ya di sini seperti antara hubungan manusia dengan Tuhannya, bahwa orang-orang yang wahdatul wujud itu beberapa ada di Indonesia, yang salah satunya yang terkenal itu Syekh Siti Jenar dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Gus Dur. Itu beberapa orang yang mengenal wahdatul wujud. Kritik anti-esensialisme, tidak ada yang universal dalam kehidupan ini, kehidupan atau realitas dalam proses evolusioner yang bertujuan. Karakter dasar dari realitas adalah individualitas manusia sebagai individu yang sadar, bebas, dan bertanggung jawab. Dia adalah the maker of his own destiny, pembuat nasibnya sendiri. Jadi manusia itu artinya dari teori gue ini mereka membuat nasibnya sendiri, tidak bersandar pada prinsip-prinsip mapan atau norma yang dipegang oleh sekelompok manusia. Hidup itu absurd. Makna lama kehidupan telah menjadi tidak relevan bagi kita. Kita membuatnya bermakna dengan cara kita sendiri. Setiap individu harus menemukan makna hidup dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah individu yang sadar diri, konkret dan kreatif karena kebebasannya. Agama, sains, politik, masyarakat, seni, dan kebudayaan adalah ekspresi penisbatan ego. Semua ini dicipta oleh manusia yang menegaskan dan mengembangkan individualitas. Oke, kemudian kritik anti-sufi panteistik. Iqbal menegaskan bahwa intelektual Hindu dan panteisme Islam adalah dua bentuk esensialisme religius yang menghancurkan kapasitas individualitas manusia dalam bertindak. Kemudian Iqbal berasumsi bahwa mistisme Parsian Helenik lah yang bertanggung jawab atas maraknya praktek mistisme panteistik di dunia Islam. Artinya ilmu-ilmu mistis Persian itu yang membuat ada asumsi-asumsi bahwa dari ego lah, kemudian pemikiran ego lah keluar. Mistisme ini sebenarnya akarnya ada pada idealisme neoplatonisme. Nah, ini masih berkaitan dengan Plato. Mistisme membuat manusia menutup mata terhadap realitas konkret empiris dan mengarahkan pandangan pada apa yang dideskripsikan sebagai illuminasi. Mistisme tersebut hanya menghadirkan mistifikasi mistifikasi diri dan nihilisme. Ajarannya menghilangkan vitalitas individual manusia untuk menggapai realitas temporer, untuk menggapai wahdatul wujud. Nah, di sini mulai ke wahdatul wujud. Ittihad atau hulul hanya akan meleburkan individualitas diri manusia yang unik dan dalam bau realitas mutlak. Dalam kondisi fana, bahkan individu tidak mampu lagi mengidentifikasikan dirinya. Artinya ego lah yang membuat wahdatul wujud itu ada. Asumsi 1, aktus dan potensial manusia.
Diri manusia berdasarkan filsafat Iqbal tentang khudi tidak sepenuhnya merupakan aktus, tetapi sebagian besar justru merupakan potensi. Aktus bersifat material atau manusia memungkinkan registrasi indrawi, sementara potensia bersifat spiritual. Potensi manusia itu tidak akan habis direalisasikan menjadi sesuatu yang aktual. Dengan demikian, diri manusia menyimpan potensi dan tak terbatas dan memiliki berbagai kemungkinan bagi aktualisasinya. Asumsi 2, manusia sebagai khalifah. Nah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Nah, itu kan dari ayat itu Allah menciptakan manusia itu untuk menjadikan khalifah. Namun malaikat menolaknya. Namun Allah tetap yakin manusia itu akan menjadi khalifah. Di sini asumsi 2 manusia sebagai khalifah. Islam melihat manusia bukan sebagai objek kutukan atau rahmat Tuhan, melainkan sebagai subjek yang bertanggung jawab terhadap tindakannya di muka bumi ini. Tuhan telah mempercayakan dunia kepada manusia untuk dibentuk sesuai kehendaknya. Mereka bertanggung jawab atas tindakan dan kapasifan mereka sendiri kepada diri mereka sendiri. Artinya Allah itu sudah menciptakan Adam itu ya sudah berhitungan bahwa manusia itu harus mempunyai tanggung jawab dan terhadap egonya masing-masing. Asumsi 3, Adam dan kesadaran manusia. Momen penting ketinggian derajat dari manusia ditandai dengan ditinggalkannya cara hidup instinktif beralih kepada cara hidup berdasarkan kesadaran sebagai diri yang bebas, kritis dan dinamis. Momen kebangkitan kesadaran manusia itu diilustrasikan oleh Iqbal melalui diinvestasinya tentang peristiwa kejatuhan manusia. Ya, ini ketika Adam diturunkan. Artinya ketika Adam diturunkan dari surga ke bumi itu ya atas keegoan Adam sendiri yang menyalahi aturan Allah yang hidup di surga. Kemudian Allah menurunkan Adam ke bumi ini. Nah, disinilah mulai keegoan manusia ada. Adam bukanlah nama diri, tetapi sebuah konsep yang mewakili seluruh manusia. Oleh Iqbal, surga diinterpretasikan sebagai suatu keadaan primitif ketika manusia tidak merasakan desakan kebutuhan, sehingga praktis manusia tidak berhubungan dengan lingkungannya. Bumi bukanlah penjara bagi manusia karena dosa asal. Bumi adalah tempat tinggal dan sumber keuntungan manusia. Manusia bukanlah orang asing di bumi. Jadi maksudnya tidak ada dosa turunan dari Adam. Adam melakukan kesalahan dan Allah mengampuninya dan menggantikannya beliau tinggal di bumi. Kejatuhan manusia dari surga bukan berarti kehilangan moral, tetapi perolehan moral. Nah, dari sini kan manusia banyak belajar moral di dunia, di bumi ini. Bagaimana iblis menghormati keputusan Allah untuk ditinggalnya iblis di neraka. Kemudian iblislah mencari teman-teman yang mana dari kaum manusia dan jin. Manusia bangkit dari keadaan kesederhanaan kepada kesadaran yang lebih intens. Dengan demikian mengetahui Tuhan berarti mengetahui diri sendiri di dalam dunia yang diciptakan Tuhan. Nah, di sini ego, khudi. Ego secara harfiah berarti diri, self. Khudi dalam literatur Persia dan Urdu mengandung arti keangkuhan, fanatik dan kemegahan. Artinya ya self ya, emang kalau dalam bahasa Inggris artinya diri sendiri. Khudi itu artinya angkuh dalam bahasa Persia dan Urdu. Iqbal, kemandirian, personalitas dan individualitas. Bagi Iqbal, setiap objek memiliki suatu individualitas. Individualitas adalah poros semua realitas. Hidup sejati adalah hidup sebagai diri, dan menjadi diri seberarti sanggup untuk mengatakan aku ada sederajat intuisi keakuadaan. Aimnis. Artinya maksudnya manusia itu ya bahwa saya bisa hidup sendiri walaupun dapat bantuan orang lain. Artinya diri sendirilah yang harus diandalkan, bukan orang lain. Kita tidak mungkin sakit diwakilin orang lain atau sholat diwakilin orang lain, ibadah diwakilin orang lain. Ciri ego adalah kesendirian yang esensial, individual esensial.
nikmat, sakit, kecewa itu adalah rasa milikku. Mungkin dokter aku sakit, namun ia tidak dapat merasakan sakitku. Nah, ini kan di sini udah saya contohkan sebelumnya bahwa sakit ya yang merasakan diri sendiri, bukan bisa diwakilin oleh orang lain. Ibadah ya harus diwakili oleh diri sendiri, bukan diwakili oleh orang lain. Mungkin kalau haji mungkin ya bisa. Ego yang bekerja disebut pengalaman batin. Nah, itu kan pengalaman batin ya. Sifat dasar dalam ego, pertama kebebasan, kedua kreativitas. Nah, kreativitas itu dua hal ini sangat dianjurkan dalam Islam, terutama karena dua hal: berakhirnya risalah, konsep ijtihad. Jadi situlah risalah yang berakhir, konsep ijtihad itu ada. Nah, barulah muncul kreativitas ego. Variabel ego atau hudi, self reliance atau percaya diri, self respect menghargai diri, self confidence yakin pada diri, self preservation menjaga diri, self assertion penegasan diri. Tujuan akhir dari ego itu bukanlah untuk melihat atau memahami sesuatu, melainkan untuk menjadi sesuatu, menjadi yang terus menerus. Itu kan kita beribadah itu untuk, contoh ya, kita beribadah itu untuk menghadap diri kita kepada yang maha pencipta. Artinya kita mensyukuri kita diciptakan oleh Tuhan, dan kita untuk diri sendiri, kecuali doa. Kalau doa itu boleh buat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, ego selalu bergerak dalam proses. Ego ada prosesnya. Jenis ego efisien, ego yang bersifat praktis yang berhubungan dengan tata lahirlah benda-benda. Oleh ego yang efisien, keadaan-keadaan yang melintas kesadaran kita potong-potong, sehingga waktu yang kita rasakan dengan ego ini adalah waktu yang tertentu, yaitu waktu yang terpotong-potong yang sering kita ekspresikan dengan kata-kata lama, sebentar, panjang atau pendek. Ego apresiatif, ego yang merupakan pusat batin pengalaman kita. Ego yang kita capai pada saat-saat kita sedang berefleksi atau kontemplasi. Ego apresiatif meleburkan dan menyatukan keadaan-keadaan yang melintas kesadaran kita, sehingga waktu yang dirasakan dengan ego ini adalah waktu yang disebut oleh Iqbal waktu murni. Di dalam waktu yang murni, masa lampau bergerak sama dan berlangsung dalam masa kini, sedangkan masa depan hadir secara langsung, sehingga suatu kemungkinan yang terbuka. Artinya tidak ada jeda waktu murni itu. Berada di dalam waktu murni tidaklah berarti diikuti oleh rantai waktu yang berurutan, melainkan menciptakannya dari saat ke saat, serta merdeka dan asli sama sekali dalam penciptaan. Puncak ego itu insan kamil. Insan kamil itu insan yang manusia atau makhluk Allah yang bisa berpikir. Kamil itu artinya sempurna. Kalau dalam bahasa Inggris perfect man, manusia yang sempurna. Insan kamil atau perfect man adalah taraf atau derajat tertinggi yang dapat dicapai oleh hudi dalam perkembangannya. Nah, ini mulailah orang yang contoh sufi itu kalau masih dia berhubungan dengan Allah dan dia masih ada di ibadahnya, kemudian nyampe ke Allah, tidak bisa balik lagi, itu belum insan kamil. Kalau insan kamil ya kita beribadah ke Allah, kita sudah bersatu sama Allah, tapi dia bisa balik lagi. Nah, contoh insan kamil. Figur insan kamil menurut Iqbal adalah diri Rasulullah SAW yang seluruh hidup dan kehidupannya dipergunakan untuk menjalankan dan menegakkan kalimatullah, menegakkan kemanusiaan dengan penuh semangat kreativitas. Rasulullah telah mi'raj ke langit dan memperoleh pengalaman spiritual yang setinggi-tingginya, namun tetap kembali ke dunia di tengah kehidupan umatnya. Nah, ini kan teori ego dari Rasulullah itu sudah sampai, karena beliau sudah nyampe titik puncaknya, namun juga beliau bisa balik lagi ke bumi. Tapi ada beberapa yang nyampe ke titik puncak tapi pun tidak balik lagi. Contohnya Nabi Idris sudah sampai titik puncak, sampai ke surga, namun beliau tidak bisa balik lagi ke dunia. Nah, itu ada beberapa lagi juga ilmuwan lagi. Oke, tahap ego insan kamil: kepatuhan kepada hukum, obedience of law, kontrol diri, self control sebagai bentuk tertinggi dari kesadaran diri. Defini vagrancy,
atau wakil Tuhan sebagai cita-cita utama dari manusia sempurna. Masyarakat ideal pendukung insan kamil. Pertama, didasarkan kepada orientasi spiritual. Jadi spiritualnya itu rajin, tidak ada orang tiba-tiba beribadah sekali dua kali langsung jadi insan kamil, kan gak bisa itu. Berporos pada seorang inspiring leader, memiliki kode moral dan hukum yang jelas, memiliki tujuan yang jelas yang ingin diwujudkan bersama, mampu menaklukkan sumber daya alam di sekelilingnya, kemudian mampu mengelola sumber daya manusia secara komunal dan juga individual, aman dan melindungi. Melode ini syair atau puisi dari Syair Muhammad Iqbal yang telah yang diciptakan yang dikenal dengan syair Iqbal. Melodi perpisahan mungkin menggema, mungkin tidak. Angin barat mungkin berhembus sepoi, mungkin juga tidak. Hari-hari sang fakir ini menjelang akhirnya. Punjangga mungkin tiba, lain akan tiba, mungkin juga tidak. Bahkan saat aku pergi dari dunia, setiap orang akan berkata, aku mengenalnya. Kebenarannya adalah mereka tidak tahu apa-apa. Siapa orang asing ini? Apa yang ia katakan dan kapan ia datang? Aku ragu akan diriku, namun cintaku berkata, aku ada. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.